Gambut adalah jenis lahan basah yang kaya akan material organik. Terbentuk dari akumulasi pembusukan bahan-bahan organik dan terendam air selama berabad lamanya. Jumlah lahan gambut diperkirakan hanya sekitar 3-5% di permukaan bumi, namun keberadaannya merupakan rumah bagi lebih dari 30% cadangan karbon dunia yang tersimpan di tanah. Diperkirakan lahan gambut menyimpan karbon 2 kali lebih banyak dari hutan di seluruh dunia dan 4 kali dari yang ada di atmosfer. Diperkirakan lahan gambut di wilayah tropis menyimpan karbon yang paling banyak sebagaimana halnya keberadaan gambut di Indonesia. Fungsi lahan diantaranya gambut sebagai pahlawan pencegah perubahan iklim, bencana alam, dan penunjang perekonomian masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menjadikan lahan gambut berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Banyak orang tidak menyadari peran penting lahan gambut bagi kehidupan manusia. Lahan gambut merupakan ekosistem alami bagi beberapa tanaman yang mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh baik di lahan gambut antara lain adalah rumbia, rotan, karet, nanas, padi, mahang, pisang, tebu, kelapa, sagu, singkong, celutung, punak, resak, dan kapur naga. Kegiatan pengeringan air pada lahan gambut akan berdampak pada peningkatan intensitas kebakaran di lahan gambut. Fungsi penyerapan air pada gambut yang sangat kering akan sulit dilakukan karena dalam keadaan tersebut gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah dan sifatnya sama seperti kayu kering. Nama saya Marulam Gurning. Kita tinggal di Desa Tanjung Deban, Kecamatan Batel Laksmana, ke Dusun Bakti. Kita pekerjaannya bertani nanas. Jadi kita punya kebun di lahan gambut lebih kurang 8 hektar, dan kita sehari-hari mengeluarkan nanas itu agak susah. Jadi digarakan posisi lahan gambut, begitu ada hujan, jalannya hancur dan tidak bisa mengeluarkan buah. Jadi kalau pas di musim kemarau, lahan gambut ini gampang terbakar. Lelah menghadapi kebakaran yang hampir setiap tahun menghanguskan puluhan hektar kebun sawitnya, sebagian besar petani di lahan gambut mencoba menanam nanas. Ya, kalau awalnya kita punya ini beli lahan di lahan gambut kita ini, 2009 kita beli lahan gambut, kita tanam sawit. 2010 terbakar. 2010 sesudah terbakar kita coba lagi ulang tanam sawit. Begitu 2013 kemarin, itu terbakar lagi. Jadi kendalanya di situ tuh aturannya kita udah menghasilkan lah sawit itu. Makanya kita beralih ke tanaman muda macam seperti nanas gitu. Selain memberikan hasil panen yang bagus, ternyata tanaman nanas mampu berperan sebagai tanaman pencegah kebakaran di lahan gambut. Sementara itu, ketika kadar air menyusut di musim kemarau, kegiatan pengeringan gambut yang dilakukan oleh manusia meningkatkan potensi kebakaran di atas lahan gambut. Dalam kondisi seperti itu, api akan membakar bahan-bahan yang ada di atas permukaan lahan seperti pepohonan, semak, dan lain-lain. Selanjutnya, api tersebut menyebar secara tidak menentu ke bawah permukaan, baik secara vertikal maupun horizontal, dan membakar materi organik melalui pori-pori gambut.
Api yang menjalar ke bawah permukaan tanah menyebabkan proses pembakaran tidak terjadi secara sempurna dan dapat berlangsung cukup lama. Api tidak menyala sehingga hanya asap putih tebal yang tampak di atas permukaan. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan pemadaman kerap sulit dilakukan. Lebih dari 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti gejala El Nino, kondisi fisik gambut yang terdegradasi, dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka para periset melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan penelitian untuk mencari cara yang diharapkan sebagai salah satu usaha dalam pencegahan kebakaran lahan, khususnya kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Penelitian ini adalah kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dengan Center of Southeast Asian Studies atau CSEAS Kyoto University tentang penerapan teknologi monitoring kabut asap dan sirkulasi peatland sea breeze di pesisir timur Sumatera. Kita akan menggunakan teknologi X-band radar, di mana teknologi ini telah sukses untuk monitoring curah hujan ekstrim dan abu vulkanik. Kita akan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara langsung, yaitu kita memecahkan hamburan minyak dan membandingkan hasilnya dengan citra radar. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang tidak langsung, yaitu kita melihat pola perilaku kabut asap berdasarkan perilaku atmosfer yang menyeterai dinamikanya. Ini yang dikenal dengan namanya pattern recognition. Sirkulasi angin laut atau yang kita kenal dengan namanya sea breeze merupakan fenomena yang sangat penting karena ini akan mempengaruhi dinamika iklim dan cuaca yang ada di sekitarnya. Monitoring fenomena ini secara detail hanya dapat dilakukan dengan X-band radar, di mana fenomena ini pada cuaca pesisir mengatur perilaku cuaca panas, perkembangan badai, dan perubahan kualitas udara. Hal yang menarik adalah di sekitar pesisir timur Sumatera terdapat banyak lahan basah atau yang kita kenal dengan namanya gambut. Dan ini merupakan sumber uap air yang besar, di mana akan merubah pola sirkulasi angin laut secara drastis. Beberapa fase terakhir, kita telah melihat bahwa terjadi degradasi lahan gambut yang sangat masif, yang ditandai dengan banyaknya peristiwa kebakaran, terutama pada saat iklim ekstrim seperti El Nino. Sehingga sumber uap air yang tadinya melimpah akan berkurang secara drastis. Hasil penelitian kita dengan menggunakan data groundwater level atau GWL lahan gambut selama lebih dari 25 tahun menunjukkan bahwa ternyata groundwater level itu turun lebih dulu dibandingkan puncak El Nino. Hal ini mengindikasikan bahwa ekosistem gambut dengan fenomena El Nino akan terkait secara telekoneksi. Kami mengajukan hipotesis bahwa groundwater level di gambut tropis dapat digunakan sebagai prekursor untuk menentukan titik kritis daripada efek antropogenik terhadap perubahan iklim melalui mekanisme peatland sea breeze interaction. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada saat groundwater level turun, intensitas curah hujan juga menurun yang mengakibatkan evaporasi turun, sehingga
mengubah sirkulasi dinamika di tropis dan pada akhirnya akan mengubah sirkulasi global. Dengan memperajali perilaku ini, maka pada akhirnya kita dapat menentukan titik kritis dari batas planetary yang diusulkan oleh Stephen et al. Dan teman-teman pada tahun 2015. Penelitian ini adalah jalan menuju ke sana. Perubahan iklim tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim itu. Salah satunya melalui pemahaman yang baik tentang perilaku alam kita. Kita tidak bisa melawan alam, tetapi kita bisa bekerja dengan alam. Working with nature. Today, I'd like to introduce the work collaborate with our counterpart in Indonesia to develop a disaster hydrometeorological information management system for tropical peatland in Indonesia. This photo shows the installation of a meteorological radar at Bungkares Island in 2020. We showed the flowchart of the hydrometeorological information analysis. It is shown here. The first step, we try to estimate rainfall using radar, satellite products such as GSMAP, and WRF simulation model. The estimated rainfall is verified by 35 observation data. Second step, we estimate the groundwater level and soil moisture based on estimated rainfall data. These data are used for fire risk mapping and CO2 and methane emission mapping. The Indonesia Meteorological Agency does not provide detailed rainfall information from radar in tropical peatland. So we try to propose the use of weather radar and satellite data information. Some of information has already been delivered to the smartphone of local people. In order to verify the obtained hydrometeorological information, we are using the 35 observation data in tropical peatland area. Since the groundwater level and soil moisture are also affected by the topography of the observation site, so we are using LiDAR digital train model to understand these hydrometeorological conditions. Finally, we show the simulation area of WRF numerical model from small scale until large scale, including Sumatra, Java, and Kalimantan Island. Frekuensi kejadian banjir, kekeringan, badai, dan tanah longsor yang diakibatkan oleh curah hujan merupakan kejadian bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia. Cuaca ekstrim yang merupakan salah satu contoh dari kejadian bencana hidrometeorologi adalah konsekuensi dari perubahan iklim dan kedepannya frekuensi kejadian cuaca ekstrim ini diperkirakan akan terus meningkat. Pemahaman dalam berbagai dimensi mengenai ancaman bencana hidrometeorologi adalah merupakan suatu kebutuhan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan.
Kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana hidrometeorologi perlu ditingkatkan, dan salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui teknologi monitoring dan prediksi kebencanaan hidrometeorologi dengan menggunakan data pengiraan jauh dan model numerik cuaca. Pemanfaatan radar cuaca untuk menggambarkan potensi intensitas curah hujan dilakukan melalui analisis pengukuran seberapa besar pancaran energi radar yang dipantulkan kembali oleh butiran-butiran air di dalam awan yang digambarkan dengan produk reflectivity yang memiliki besaran satuan dBz atau disebut desibel. Makin besar energi pantul yang diterima radar, maka makin besar juga nilai dBz. Dan besar nilai dBz reflectivity ini menunjukkan intensitas hujan yang terjadi semakin besar. Radar cuaca memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi terjadinya hujan, mendeteksi intensitas curah hujan, posisi hujan, memperhitungkan gerakannya, dan juga memperkirakan jenisnya, apakah hujan salju, hujan es, serta asap. Nantinya hasil analisis ini dapat digunakan sebagai peringatan dini bencana yang disebabkan oleh fenomena meteorologi. Furuno radar yang diinstal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah termasuk ke dalam jenis X-band radar yang memiliki dual polarisasi. Artinya dengan dual polarisasi ini, radar tidak hanya dapat memantau secara horizontal partikel-partikel air di atmosfer, namun juga ukuran dari partikel-partikel tersebut, sehingga perubahan cuaca lokal, terutama curah hujan, dapat dimonitor dengan presisi tinggi di daerah ketinggian yang lebih rendah, di mana S atau C-band radar tidak dapat mengaksesnya. Data observasi dari Furuno X-band radar ini tentunya juga dimanfaatkan sebagai referensi teknis untuk tindakan antisipatif dan evakuasi dini pada saat pra-bencana, mengoptimalkan penanganan dan menghindari korban lebih besar saat bencana, dan pembuatan grand design mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Terkait dengan monitoring cuaca ekstrim dengan teknologi penginderaan jauh, berbasis metode pengamatan in situ, data curah hujan dan asap dengan radar cuaca X-band dual polarisasi yang diharapkan mampu memberikan informasi tersebut secara cepat, akurat, dan dengan resolusi spasial yang tinggi. Semoga hasil kerjasama riset ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam upaya-upaya pencegahan kebakaran yang sering terjadi di kawasan gambut. Perubahan iklim tidak bisa kita hindari, tetapi kita dapat beradaptasi dengan perubahan iklim itu. Kita tidak bisa melawan alam, tetapi kita bisa bekerja dengan alam. Working with nature.